طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bisalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan di dalam majelis kita di dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i yang telah menjadi kewajiban atas setiap kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, guna mengangkat kejahilan terhadap dirinya daripada persoalan urusan agama. Dan kita melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dari pembacaan kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala jami'ah. Jadi kitab ini merupakan kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dituliskan oleh Al-Imam Abdullah, anak daripada atau putra daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi ini adalah kitab yang sangat penting yang telah Allah karuniakan kepada kita nikmat yang begitu besar. Di antaranya adalah warisan ilmunya para salaf untuk kita senantiasa membaca pengajaran mereka di dalam beragama. Dan di antaranya kita belajar untuk mengetahui bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kita beragama, dan bagaimana kita menyikapi sekte daripada selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih lagi di masa kita sekarang, Dan secara spesifik muatan kitab ini, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, itu di dalamnya dimuat untuk membantah daripada sekte Jahmiyah, sekte daripada Jahmiyah, Makanya dinamakan kitab ini kitab As-Sunnah war-raddu 'alal Jahmiyah, Kenapa para ulama kita menamakan kitab-kitab akidah mereka dengan kata As-Sunnah? Sudah sering kita sebutkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira bahwasanya As-Sunnah itu adalah al-aqidah. Satu makna tidak berbeda. Makna As-Sunnah adalah akidah, ataupun at-tariqah, ataupun asy-syariah, ataupun al-ibanah, Maknanya adalah akidah, at-tauhid, usuluddin. Pokok asas fundamen seorang muslim itu dia beragama. Dan waraddu 'alal Jahmiyah, bantahan secara khusus kepada sekte Jahmiyah. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, kitab ini dimuat untuk membantah sekte Jahmiyah serta menjelaskan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Dan walhamdulillah ala man syarahullah, kita masuk ke dalam pembahasan terkait sekte daripada Al-Waqifah. Sudah sebelumnya kita bacakan terkait sekte daripada Al-Lafdiyah, Dan sekarang kita masuk ke dalam bahasan yaitu sekte Al-Waqifah. Ini bisa dilihat pada halaman 115. Pada halaman 115. Taib. Kita sambil tulis. Sekte daripada Al-Waqifah, Taib.
Apa itu sekte daripada al-waqifah? Sehingga dikatakan al-waqifah, ya bid'ah waqifah, pelakunya dikatakan sebagai seorang waqifi, ya, sebagai seorang apa? Waqifi. Dan tidaklah kita mengetahui persoalan-persoalan seperti ini yang sifatnya mendalam, ya, sifatnya adalah mendalam dan tidak diketahui oleh seluruh manusia kecuali ya secara detail, secara sistematis, ya, pembelajaran secara secara mendalam, ya, secara mendalam. Dan ini kita dapati hanya di dalam kutubnya ahli sunnah wal jamaah, ya, kitab-kitabnya para ulama ahli sunnah wal jamaah bisa didapati di dalam asy-syariah, di dalam al-ibanah, ya, kitab-kitab besar, kitab-kitab berat, ya, kitab-kitab yang di dalamnya menghimpun akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan alhamdulillah kita membacakan kitab as-sunnah ini, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bifadlillahi wa minnatihi, dalam rangka untuk kita membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Sudah sepantasnya kita yang menjadi muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk kita mengetahui hal seperti ini. Tidak boleh kita tidak tahu, ya, meskipun ini sifatnya mendalam, ya. Makanya dengan itu kita membacakan kitab as-sunnah ini, dan atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai ke dalam pembahasan seperti ini, ya, yaitu al-waqifah. Taib. Apa itu al-waqifah? Kita jelaskan berdasarkan, ya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Kirmani Al-Hambali, sahib dari kitab As-Sunnah juga, beliau memiliki kitab As-Sunnah, dan beliau memang menyebutkan di dalam kitabnya As-Sunnah, kata beliau, al-waqifah, ya, humul ladina yaz'umuna anna naqul innal qur'ana kalamullah wala naqulu ghairu makhluq wa hum syarrul asnafi wa akhbasuha, intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi kata al-Imam Al-Kirmani barakallahu fikum di dalam kitab beliau, ya, As-Sunnah, ini sambil ditulis, ya. Kata beliau rahimahullahu taala ketika menyebutkan terkait sekte daripada al-waqifah, yang dengannya kita mengambil pelajaran dari beliau, bahwasanya al-waqifah adalah merupakan orang-orang yang mereka mendakwa, menyatakan, ya, dengan keyakinan mereka bahwa tidaklah kami mengatakan innal qur'ana kalamullah, ya, bahwasanya Al-Qur'an, ya, yang berisikan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, sering kita hafalkan di dalam bentuk mushaf, ya, barakallahu fikum, kata mereka adalah kalamullah. Ya, jadi Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Kata Al-Kirmani, di sini langsung saja kita sebutkan. Al-Quran kalamullah. Jadi kata sekte al-waqifah, barakallahu fikum, sekali lagi ana tekankan, bahwa mereka memiliki keyakinan bahwasannya Al-Quran yang dibaca, yang dihafal, ya, dan seterusnya dalam bentuk mushaf pada hari kita sekarang ini, walhamdulillah, itu kata mereka adalah kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, faham sampai di sini? Namun apakah itu menjadikan mereka bagian daripada ahlus sunnah ketika mencukupkan dengan ucapan atau keyakinan atau perkataan bahwa Al-Quran adalah kalamullah? Jawabannya tidak. Ya, sekali lagi barakallahu fikum, sudah sering kita sebutkan bahwa yang namanya akidah, yang namanya agama Islam,
itu secara komprehensif, menyeluruh. Tidaklah bisa kita meyakini satu hal ya yang berkaitan dengan substansial bahasan daripada akidah ketika menyebutkan tentang teologi Islam ya yang berkaitan dengan ketuhanan, semisal seperti sekarang ini, yaitu firmannya Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian dia meninggalkan lainnya ataupun mentahrif lainnya, menyelewengkan kepada makna lainnya misalnya. Atau dia tidak mau untuk ya bersikap sebagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru dia merubah atau mencukupkan dengan apa yang mereka fahami. Ya, pada sebahagian lainnya mereka berkesesuaian dengan Ahlus Sunnah, namun pada sebahagian lain dari aspek fondasi agama Islam ya di dalam masalah usuluddin, tapi mereka tidak mau untuk sesuai dengan Ahlus Sunnah ya. Padahal sebagian lainnya bersesuaian dengan Ahlus Sunnah. Bahkan kata para ulama kita, wa indabu anis sunnah, walaupun mereka itu membela as-sunnah, seakan-akan mencintai as-sunnah ya, seakan-akan mereka itu memberikan pengajaran terhadap as-sunnah ya, menyebarkan dakwah sunnah dan seterusnya, enggak manfaat. Maka hadirlah di dalam materi kita ini yaitu sekte Al-Waqifah, yang mana mereka merupakan bagian daripada sekte Jahmiyah ya. Al-Waqifah humul ladina yaquluna al-Qur'an kalamullah ya. Ini di tempat lain, Al-Qur'an adalah kalamullah, lakinnahum yaskutuna fala yaquluna makhluqun wala yaquluna laisa bimakhluqin. Ya, jadi di sini barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ya. Al-Qur'an kalamullah, tayyib, ini sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah ya, menyatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Tapi Ahlus Sunnah memiliki ya kelanjutan daripada materi ini ya, kelanjutan daripada materi ini. Sedangkan Al-Waqifah barakallahu fikum, mereka ya mereka bersikap abstain. Apa itu abstain? Kalau bahasa syariatnya itu adalah tawakuf ya. Makanya disebutlah nisbat ini kepada mereka dengan al-waqifah dari kata waqafa, tawakuf, berhenti ya, tidak melanjutkan kelanjutan dari kalamullah. Seperti itu, paham ya? Iya. Mereka abstain sehingga mereka tidaklah mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Mana tadi? Fala yaquluna makhlukun wala yaquluna laysa bimakhluqin. Jadi mereka menyatakan barakallahu fikum bahwa Al-Qur'an yang mereka yakini itu adalah kalamullah, tapi mereka menyatakan sampai di situ saja. Mereka berhenti. Mereka tidak berani menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk, sebagaimana keyakinan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana keyakinan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah sekte daripada Al-Waqifah. Ya, sekte daripada Al-Waqifah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ghairu makhluk min jami'i jihatihi. Dari seluruh ya bagian daripada Al-Qur'an, dari seluruh bagian Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Apakah Ahlus Sunnah memiliki rincian terkait persoalan ini? Semisal bagaimana tentang kertasnya, bagaimana tentang tinta yang dibuat untuk menulis di dalam mushaf tersebut, ya, dan seterusnya. Maka ini tidak pernah didapati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali daripada sekte ahli bidah.
ya, yaitu adalah sekte kufar al-lafdiyah. Maka disebut dengan kata al-lafdiyah. Ya, ini menimpa daripada ya Ahmad Syaraq, Al-Qarabisi, ya, bahkan mengkafirkan. Al-Qarabisi bahkan mengkafirkan siapa saja yang tidak meyakini lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk fahuwa kafir. Kata Imam Ahmad apa? Bal huwa kafirun. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam menyanggah pemikiran sesat kufur daripada Al-Qarabisi, apa kata Imam Ahmad? Bahkan dialah yang kafir. Ya. Antum ingin ikut siapa? Hah? Antum ingin ikut siapa? Apakah ingin ikut Al-Qarabisi ataupun Imam Ahmad? Ya. Maka jawabannya adalah seorang muslim ahlu sunnah adalah berpihak kepada Imam Ahmad. Karena beliaulah yang memperjuangkan daripada salah satu dari persoalan akidah, di antaranya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala terkait Al-Qur'an, sehingga Imam Ahmad menyimpulkan secara ilmiah ringkasan beliau di dalam persoalan ini, firman Allah apakah kalamullah atau ghairu makhluk, ya, makhluk atau ghairu makhluk, apakah firman Allah itu Al-Qur'an itu adalah kalamullah atau bukan kalamullah. Maka kesimpulannya beliau menyebutkan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, di sini tidak disebutkan secara lengkap, tapi sebelumnya sudah kita baca, ya, bahwasanya Al-Imam Ahmad menyatakan annal waqifata ihda firaqil jahmiyah salas. Jadi ternyata ada 3 sekte terkait persoalan Al-Qur'an ini, ya. Apakah Al-Qur'an itu kalamullah atau bukan kalamullah? Kalaupun kalamullah, apakah dia makhluk atau ghairu makhluk, dan seterusnya. Ini ada 3 sekte, ya. Lahir daripada sekte yang pertama adalah apa? Jahmiyah. Yang pertama adalah Jahmiyah. Yaitu Jahmiyah. Kata Imam Ahmad, yang pertama adalah apa? Jahmiyah. Yang pertama daripada sekte ini ada Jahmiyah. Taib, yang kedua, barakallahu fikum, yaitu adalah sekte daripada apa namanya? Al-Waqifah, ya, Al-Waqifah. Yang kita baca saat ini. Al-Waqifah. Ini agak susah, subhanallah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah al-lafdiyah. Maka konsekuensi daripada persoalan, ya, apakah Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, apakah kalamullah makhluk atau ghairu makhluk, maka ini melahirkan daripada 3 sekte daripada sekte kufar, ya, sekte kufar. Yang pertama ada Jahmiyah yang dengan jelas mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah kalamullah tapi makhluk, ya, tapi makhluk. Kemudian datang setelahnya yaitu Al-Waqifah yang menjadi titik bahasan kita pada saat ini, yang mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah
Tapi hanya sampai di situ. Tidaklah kita mengatakan apakah kalamullah makhluk atau bukan makhluk, karena ini nanti akan melebar kemana-mana, ya. Sehingga kita cukupkan sampai di sini saja. Ya sudah, Al-Quran kalamullah, gitu kan? Ya. Ini divonis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kata beliau, al-waqifah apa? Ya, wahum syarrul asnaf wa akhbasuha. Mereka adalah seburuk-buruk sekte yang telah disebutkan tadi, serta yang paling bejat, ya, yang paling khabith, yang paling buruk, yang paling jelek. Itu daripada sekte al-waqifah. Ya, itu adalah sekte daripada al-waqifah. Karena mereka ingin bersikap tawakuf, abstain, ya, tidak berpihak kepada ahlu sunnah. Maksudnya seperti itu, ya. Mereka tidak mau membahas terlebih jauh, ya, membahas lebih jauh pada persoalan ini, ya, apakah kalamullah makhluk atau bukan makhluk. Tidak usah, kita cukupkan sampai di sini saja. Al-Quran kalamullah, selesai. Ini tidak cukup bagi ahlu sunnah, ya, tidak cukup bagi ahlu sunnah wal jamaah. Karena apa tadi? Agama ahlu sunnah wal jamaah itu adalah agama yang komprehensif, menyeluruh. Inilah agama Islam, ya. Tidak bisa kita setengah-setengah, tapi harus secara totalitas. Apalagi dalam persoalan apa? Usuluddin, kewajiban seorang muslim yang tidak boleh dia jahil dari persoalan ini, ya. Maka jadilah mereka ini sekte Jahmiyah, anak turunan daripada Al-Jahmiyah, sekte kufar, ya. Nanti akan lebih lanjut kita sebutkan. Lalu setelahnya adalah Al-Waqifah, ya. Setelahnya adalah apa? Al-Lafdiyah, ya, yang mereka juga sama menyatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, ya. Sungguh ajib, sungguh mengherankan, ya. Dua sekte terakhir tadi, Al-Waqifah dan Al-Lafdiyah, sama-sama mengatakan Al-Qur'an kalamullah, ya. Dan Lafdiyah memiliki rincian tafsilat kufriyat, ya, rincian kekufuran. Kata mereka, lafadku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Lafadku, lafzi, yaitu bacaan saya. Ketika saya membaca Al-Qur'an, suara yang keluar dari lisan saya ini adalah makhluk, ya. Dan ini adalah mauqif daripada keyakinan daripada siapa? Ahmad Syarok, Al-Karabisi, kemudian juga Al-Bukhari, ya, sahih dari kitab Sahih Bukhari, ya. Ya. Ketika dia sudah didapati dipersaksikan kekeliruan bahkan kekufuran oleh para ulama di masa beliau, di masanya, maksudnya di masanya, Al-Bukhari tidak mau bertaubat, ya, justru dia membangkang, sombong, ya, justru dia sombong, menantang bahkan, ya, dan demikian sampai akhir kematiannya, ya. Dan di Naisabur sana itu tumbuh, ya, para ulama dan ahli ilmu, para penuntut ilmu. Sedikit sekali orang-orang awam di sana, ya. Hampir mayoritas di Naisabur itu adalah penuntut ilmu, ya. Jadi ketika khabar ini telah beredar di tengah-tengah masyarakat, diajak untuk dia berdiskusi dan bertaubat, tapi dia tidak mau, justru dia menantang. Itu Bukhari, ya. Ya, itu Bukhari. Jadi tafsilan seperti itu tidak pernah ada di kalangan para salaf. Karena tadi sudah disebutkan Al-Quran adalah apa? Kalamullah ghairu makhluk min jami'i jihatihi haitsu matasarruf, ya. Kapan saja Anda itu membaca Al-Quran, membuka Al-Quran, memegang Al-Quran, itu semua makhluk. Gak pernah ada rincian kertasnya, tintanya, apa kalau begitu, suaranya, ya, harokatnya, gerakan, dan seterusnya. Dan datang orang-orang mutaakhirin, orang-orang yang hidup di masa generasi belakangan seperti saat ini, ingin mencoba untuk membersihkan daripada namanya Al-Bukhari, ya, mencoba untuk memberikan syarah bahasa syariatnya, penjelasan, ya, penjelasan lanjutan. Tujuannya untuk membersihkan nama Al-Bukhari, sehingga persoalan ini antara Bukhari dan para ulama salaf lainnya, semisal Al-Imam Yahya Az-Zuhli rahimahullahu taala, itu akhirnya apa? Kita lupakan. Kita jadikan itu hanya persoalan perselisihan ulama, katanya. Disepadankan. Padahal ini tidak, ya. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah kekufuran, pelakunya Jahmiyah. Ya, terjatuh ke dalam pemikiran seperti ini adalah Jahmiyah. Ya. Ini pentingnya kita belajar bagaimana akidah para salaf memahami suatu persoalan di dalam urusan agama. Jadi kita nggak butuh kepada syuruhat mutaakhirin, kita nggak butuh kepada penjelasan mereka, ya, kita nggak butuh kepada takwil mereka yang kufur itu,
ya, karena memang hakikatnya mereka ini ingin mencampur adukan antara hak dan batil, antara salaf dan mutaakhirin, ya, antara iman dan kufur, seperti itu. Nasallallahu afiyah. Ya, jadi kewajiban kita sebagai muslim ahlu sunnah adalah membaca bagaimana pengajaran para salaf. Adapun ilmu yang ada pada kita, gelar yang ada pada kita, ya, kedudukan, makom dan seterusnya, ya, apalagi kita sudah doktor, sudah apa namanya, ya, harusnya kita itu memberikan pengajaran kepada kaum muslimin akidahnya para salaf. Ya, akidahnya para salaf. Bukan justru sibuk dengan menciptakan membuat kaidah, ya, kaidah-kaidah kufur, ya, meskipun seakan-akan bersesuaian dengan ahlu sunnah. Itulah berbahayanya bid'ah, ya. Dominan besarnya itu kebenaran, 1, 2, 3 itu kekufuran misalnya, tapi itu sudah menjadikan sesuatu hal yang wajib untuk dijauhi, ya. Makanya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ketika ditanyakan oleh Al-Barzai, ya, ketika terkait persoalan bukunya siapa, ya, Al-Muhasibi dan semisalnya, ya, bagaimana dengan buku ini, padahal di dalam buku ini ada hal-hal yang bagus, ya, ada hikmah mungkin, ya, ada ibrah, ada pelajaran, ada kebenaran. Kata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, gak perlu, ya, gak perlu. Siapa yang gak dapat pengajaran terhadap kitab Allah berdasarkan asar para salaf, dia gak akan mendapatkan selain daripada ini, ya. Betapa cepatnya manusia itu terjangkit penyakit bid'ah, yaitu kekufuran, dan mengikutinya. Subhanallah, ya. Itulah manusia, demennya, sukanya dia lihat-lihat kepada yang lainnya. Gak mau dia baca kitab sunnah, kitab salaf, ya. Punya ilmu, punya gelar, punya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, gak dimanfaatkan seperti itu. Menyimpang jauh, ya. Ya. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang membaca asarnya para salaf. Ini nikmat yang paling besar, ya. Taib. Jadi itu Jahmiyah, ya. Jahmiyah, Al-Waqifah dan Al-Lafdiyah, ada 3 sekte yang terjatuh di dalam persoalan ini terkait kalamullah, firmannya Allah, makhluk atau ghairu makhluk. Ini ada 3, Jahmiyah, Al-Waqifah dan Al-Lafdiyah. Yang menjadi bahasan kita adalah Al-Waqifah. Taib. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa hum jahmiyatun. Artinya Al-Waqifah ini adalah Jahmiyah, kufar, ya, sekte kufar, pelakunya kafir. Fusakun, ya, kaum fusak, orang-orang fasik di dalamnya. Subhanallah. Qala Abu Quraib Muhammad ibn Ala Al-Hamdani, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhlukin wa man qala wa huwa makhluk aw waqafa. Perhatikan di sini. Siapa saja yang menyatakan Al-Qur'an itu kalamullah tapi dia katakan makhluk, atau dia tawakuf, ya, atau dia tawakuf terkait kalamullah, fahuwa jahmiyun, ya, intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Ini bisa dilihat di dalam Tabaqat Al-Hanabilah dan juga Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, ya. Jadi dia Jahmiyah, ya, dia Jahmiyah. Jadi ketika menyebutkan Al-Qur'an, antum harus lengkap. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk min jami'i jihatihi, ya, dari seluruh aspek Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Gak mau saya dengar adanya rincian kertasnya, tintanya, pohon yang dijadikan untuk itu apa, gak pernah ada. Gak pernah sejauh itu para ulama memahami demikian, ya. Ini pendapat siapa? Ini pendapat syaitan, pendapatnya Jahmiyah, orang-orang kufar, ya. La haula wala quwwata illa billah. Ketika para salaf mengatakan Al-Qur'an kalamullah min jami'i, sudah kita terima, taslim, ya. Yang kita pegang hari ini, yang kita baca, mau di HP kah, mau di tablet kah, mau di batu kah, mau di kayu kah, ya, atau mau di mushaf kah, di dalam buku kah, itu seluruhnya adalah kalamullah, ya. Nggak pernah kita mau dengar hal seperti itu, nggak, ya. Ini keyakinan Ahlussunnah, antum pegangi, jangan mau digadaikan, jangan, ya. Siapa saja yang menyelisih ini kafir, sudah selesai, dia kafir, ya. Kalau dia awam itu dikasih tahu, diajarkan, dia buta agama, dia buta bahasa Arab, dia nggak ngerti apa-apa, ya. Apalagi ini persoalan mendalam terkait kalamullahnya, ya, kita ajarkan, ya. Ente Jahmi, kita ajarkan. Kalau dia tetap membangkang,
ya maka sudah kafirkan, tinggalkan. Sudah nggak mau ya sudah, buat apa ya, buat apa lagi. Taib. Kemudian qala Al-Hasan ibn Sawab, oh ternyata di sini ada disebutkan, qultu li Abi Abdillah, kata Al-Hasan ibn Sawab, aku bertanya kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Al-Waqifah, terkait sekte daripada Al-Waqifah. Qal, Imam Ahmad beliau mengatakan, sinfun minal Jahmiyah istataru bil waqafi. Mereka adalah satu bagian daripada sekte Jahmiyah yang mereka itu menyembunyikan kekufuran mereka dengan cara tawakuf, bersikap abstain, ya, tidak mau mereka berpihak kepada ahlu sunnah, ya, tapi juga seakan-akan tidak berpihak kepada Jahmiyah lainnya, tidak, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya mereka adalah Jahmiyah. Masya Allah ya. Qala Syahin, kata Syahin, sami'tu Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqul, kenapa di sini disebutkan Imam Ahmad terus, ya, mungkin di antara zanadiqah itu ada yang gerah, kok Imam Ahmad terus? Emang Imam Ahmad itu siapa? Ya, Imam Ahmad juga manusia kan, gitu kan, kata mereka. Bisa salah, bisa benar, dan seterusnya. Itu zindik. Ya, siapa yang benci kepada Imam Ahmad, dia zindik. Ya, zindik dia, kafir. Ya, dia kafir. Imam Ahmad telah jelas diakui, maksudnya beliau adalah, ya, di antara penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada persoalan ini Al-Imam Abdullah itu menyatakan, membawakan riwayatnya Imam Ahmad, ayahnya, qaulu abi anil waqifah, ya, di dalam bab ini, atau fil waqifah, qaulu abi Abdullah fil waqifah, ya. Jadi memang ini pembahasannya tentang bagaimana mauqifnya Imam Ahmad, dan beliau yang berhadapan dengan mereka, ya. Makanya kita sebutkan Imam Ahmad terus. Para ulama menukilkan bagaimana pendapat Imam Ahmad. Ini dikembalikan kepada Imam Ahmad. Inilah para ulama kita, bagaimana tawaduknya mereka, ya. Mereka punya ilmu, mereka beramal dengan ilmu, mereka ulama rabbani, ya, al-wara, al-afif, ya. Mereka mengembalikan kepada kibarnya mereka, kepada pembesarnya para ulama, ya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi, ya. Taib. Sami'tu Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqul, al-waqifatu syarrun minal Jahmiyah. Sekte al-Waqifah ini lebih buruk daripada al-Jahmiyah. Wa man qala lafdi bil Qur'ani makhluqun fahuwa kafir. Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya, siapa saja yang mengatakan, meyakini bahwasanya lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, fahuwa kafir, maka dia adalah seorang yang kafir. Wa fi sunnah lil-Kirmani rahimallahu ta'ala, dan dalam as-sunnahnya milik al-Imam al-Kirmani al-Hambali rahimallahu ta'ala, qala Ibrahim ibn al-Haris, sa'altu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal, ya, sa'altu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal, qultu, aku katakan kepada beliau, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, yaqudu min ahli sunnah man qala la aqulu al-Qur'anu makhluk wa la aqulu laisa bimakhlukin, ya. Ada seorang yang ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, ya, mengaku, mendompleng, ya. Antum perhatikan sini, kalau cuma ngaku, mendompleng itu gampang sekali. Oh, saya ahlu sunnah, saya muslim, ya. Buktinya mana? Tinggal buka saja KTP-nya, saya Islam, agama Islam, kan gitu, ya. Iya. Kalau cuma ngaku-ngaku itu gampang. Saya ahlu sunnah, saya muslim, ya. Iya. Nah, ini disebutkan ada orang yang ngaku-ngaku dia ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia menyatakan apa? Aku nggak mengatakan Al-Quran makhluk. Saya nggak mengatakan Al-Quran makhluk. Artinya apa? Al-Quran kalamullah. Wala aqulu laisa bimakhlukin, tapi saya juga nggak mengatakan kalamnya itu adalah, ya, ghairu makhluk. Faham sampai di sini? Qala, kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan la wala karamah, ya, tidak boleh seperti itu, maksudnya tidak ada kemuliaan bagi orang seperti ini. Semodel ini nggak ada kemuliaan, bejat ini orang, ya. Wala karamah la yakunu min ahli sunnah, tidaklah dia menjadi bagian daripada ahlu sunnah atau menjadi seorang ahlu sunnah. Wa qad balagani an zakal khabits,
ya Ibnu Mu'addil annahu yaqul bihadzal qaul wa qad futina bihi qaumun katsirun min ahli Basrah. Subhanallah, ya. Sungguh telah saya dapati kabar, telah sampai kepada saya sebuah berita tentang si bejat ini, ya. Bahwasanya dia mengatakan dengan perkataan seperti ini, Al-Qur'an kalamullah, tapi kalamnya ya laisa bimakhluqin, ya. Dan sungguh qad futina bihi qaumun katsirun min ahli Basrah. Dia telah menimpakan sebuah fitnah yang besar, yang banyak kepada masyarakat di Basrah, di Irak sana. Jadi jadi orang itu kalau cuma ngaku-ngaku itu gampang, ya. Ngaku-ngaku sebagai muslim, sebagai ahlu sunnah, ya. Dan di sisi lain pelajarannya barakallahu fikum, sekali lagi ahlu sunnah wal jamaah akidah mereka adalah menyeluruh, ya. Kapan saja seorang melantarkan usul akidah ahlu sunnah wal jamaah, dia bukan seorang muslim, bukan seorang ahlu sunnah, ya. Dia zakat, dia haji, dia saum, dia sholat, dia jihad fisabilillah misalnya, ya. Menolong Palestina seperti hari ini, ya. Tolong Palestina, bebaskan Palestina, ya. Tolong kehormatan kaum muslimin, entah kaum muslimin yang mana nggak tahu. Bela kehormatan kaum mujahidin, ya. Dukung gerakan mujahidin, entah mujahidin yang mana, kufar seperti itu mujahidin, ya. Mujahilin, ya. Ya. Dia jihad siang dan malam, ya kan, demi kemerdekaan Palestina katanya. Nama-nama dan sifat Allah dia takwil, dia tahrif, ya. Apakah dia muslim? Subhanallah. Dia berikan peribadahan kepada selain Allah, ya, yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kekufuran itu banyak sekali, kekufuran itu banyak. Sebaliknya akidah Ahlussunnah juga menyeluruh, ya, juga menyeluruh. Sibukkan diri kita dengan apa? Bagaimana caranya beragama yang benar, karena itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, di alam kubur, di akhirat, ya. Apakah antum seorang muslim? Ya. Jadi untuk meraih predikat muslim itu nggak gampang. Itu suatu gelar yang paling berat dan yang paling tinggi, ya. Makanya yang menyandang muslim itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga umat Nabi SAW, ya. Taib. Jadi cuma sekedar ngaku-ngaku saja, ya, tapi dia tidak menjadi ahlus sunnah, bahkan tidak ada kemuliaan. Qala Abu Dawud rahimahullahu taala, berkata Imam Abu Dawud rahimahullah fi masailihi, di dalam kitabnya Masailihi, ya, sami'tu Ahmad su'ila, aku mendengar Imam Ahmad beliau ditanyakan, lahum rukhsah ay yaqula ar-rajul kalamullah summa yaskut. Apakah ada pada mereka itu keringanan, ya, terhadap seseorang yang dia itu mengatakan Al-Qur'an kalamullah, kemudian dia diam sampai di situ saja, enggak dilanjutkan. Faqala, maka Imam Ahmad beliau mengatakan, walima yaskut, kenapa orang itu diam? Ya, apa yang membuat dia diam? Ya, kenapa dia cuma mengatakan Al-Qur'an kalamullah? Kenapa? Laula ma waqa'a fihi nasu kana yas'uhu as-sukut, ya. Seandainya tidaklah menimpa manusia dari apa yang menjadikannya dia itu diam, ya, walakinna haitsu takallamu li ayyi syai'in la yatakallamun, ya, maka akan tetapi dari sisi mereka itu berbicara pada suatu persoalan, janganlah mereka itu berbicara. Maksudnya dia bid'ah waqifah, ya. Mereka itu membuat perkara-perkara kebid'ahan di dalam Al-Qur'an kalamullah. Ya. Mereka mencukupkan dengan, ya, Al-Qur'an kalamullah saja. Kemudian mereka diam, tidak mau untuk berpihak kepada Ahlus Sunnah. Ketika dikatakan seluruh Al-Qur'an itu kalamullah, mereka enggak mau, mereka diam. Enggak, saya enggak ikut-ikutan seperti itu, ya. Maka dikatakan mereka itu abstain, sikap tawakuf, ya, tidak berpihak kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dikafirkan oleh Imam Ahmad, dimasukkan ke dalam sekte daripada, ya, minal asnaf al-jahmiyah, dari sekte Jahmiyah. Wa qad taqaddama fi ta'liq ala asari raqmi takfir man syakka fi takfiril waqif. Dan ternyata ini barakallahu fikum telah disebutkan sebelumnya terkait persoalan khusus pengkafiran terhadap siapa saja yang ragu terhadap al-waqifah, ya, yang tidak mau mengkafirkan al-waqifah maka dia kafir, ya. Bisa dilihat di dalam Al-Khalal, di dalam As-Sunnahnya, ya, di dalam bantahan Ar-Rad
wal inkar ala man waqafa fil Quran, ya, terhadap siapa saja yang bertawakuf kepada Al-Quran. Dan juga di dalam Asy-Syariah, ya, kemudian juga di dalam Al-Ibana Al-Kubra. Ya, Masya Allah, para ulama kita telah menuliskannya. Kewajiban kita membaca kitab mereka, ya, tidak menambah, tidak mengurang. Ya, di dalam Al-Ibana Al-Kubra, di dalam bab Al-Iman bi anna Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, khilafan ala ta'ifa al-waqifah allati waqafat wasyakat wa qalat la naqulu makhluk wala ghairu makhluk. Ya. Kemudian juga di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, milik Al-Lalikai, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kata Imam Harun Al-Farawi di dalam bahasan Lafdiyah kalau tidak salah di dalam kitab As-Sunnah ini, ya, beliau mengatakan man syakka fil waqifah fahuwa kafir. Siapa saja yang ragu kekafiran al-waqifah fahuwa kafir, maka dia kafir. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Abu Salamah Ibn Syabib rahimahullahu ta'ala, man lan yashhad bil kufril kafir fahuwa kafir. Siapa saja yang gak mau ikut serta, ya, membela ahlu sunnah di dalam mempersaksikan kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Al-waqifah apa? Kafir. Ngakunya apa? Islam, ya, ngaku Islam, berkeyakinan Al-Quran kalamullah, tapi divonis kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan? Fahuwa kafir. Selesai, ya. Jadi jangan taunya cuma kafir itu Yahudi, Nasrani, ya, kemudian gak ikut bela Palestina, katanya apa? Khawarij, ya, sibuk jihad sana sini, gak ngerti agama, mati kafir, ya. Yang dibantai kafir, yang berlagak jihad pun kafir sama kafirnya, ya. Diajak belajar agama, belajar mempelajari akidah, gak mau, gerah dia, panas, ya. Diajak baca kitab para salaf, haddatsana wa akhbarana, gerah dia, panas. Ente kebanyakan haddatsana wa akhbarana, langsung aja praktek katanya, ya, bela Palestina. Udah gila memang, ya. Allahumma musta'an wal hituklan. Taib. Jadi ini pendahuluan daripada al-waqifah. Kemudian pada asar yang ke-209, pada asar yang ke-209 sudah masuk 42 menit, ya. Sami'tu Abi rahimahullah wa su'ila 'anil waqifah. Ditanyakan kepada bapakku yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, faqala Abi, maka ayahku menjawab, man kana minhum yakhasimu wa yu'rafu bil kalam fahuwa jahmiyun wa man lam yakun yu'rafu bil kalam yujanib hatta yarji'a wa man lam yakun lahu ilm yas'al wa yata'allam. Masya Allah. Jadi Imam Ahmad menyikapi terkait al-waqifah, ya, beliau mengatakan siapa saja di antara mereka yang memperdebatkan, mempertentangkan, mengajak debat, ya, dan dia orang yang memiliki akal, ilmu pengetahuan, yu'rafu, ya, bil kalam, ya, maksudnya bukan kalam falsafah, bukan, tapi maksudnya dia, ya, orang yang memiliki akal, kemampuan untuk apa? Dia itu memiliki ilmu. Fahuwa jahmi, maka orang seperti ini jahmiyah. Wa man lam yakun yu'rafu bil kalam, dan kalau dia nggak punya ilmu terkait persoalan ini, ya, dia nggak memiliki kapasitas di dalam persoalan materi ini, maka yujanibu, dijauhi orang seperti ini, artinya boikot, tahdir. Setelah diajak untuk apa? Perbaikan, yaitu apa? Istitabah, ya, kembali daripada pemahamannya, misalnya dia sudah menentang dan seterusnya, hatta yarji'a, sampai orang ini kembali, yaitu kembali kepada al-haq, kebenaran, akidahnya Ahlus Sunnah. Kemudian waman lam yakun lahu ilm, kalau dia benar-benar nggak punya ilmu, orang awam, buta agama, buta bahasa Arab, ya, dia tidak mendapatkan materi-materi akidah, ya, pembelajaran Islam, ya, dia nggak punya ilmu, maka yas'al wa ta'allam, ya, ajarkan kepada dia, seperti itu, ya, diberikan pengajaran, ya, diberikan pendampingan seperti itu, ya, agar dia memahami bagaimana akidah Ahlus Sunnah. Dan di antara thariqah ini, yaitu yas'al wa ta'allam, ini sudah kita bacakan, sedang kita bacakan saat ini, ya, ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk seseorang itu dia apa, ya, enggan, nggak tahu persoalan ini, bahkan dia memang enggan, mu'rid, ya, iya.
Siapa saja yang sudah hadir di dalam kanal Rasail Mufidah, dia tahu ada kajian seperti ini ya, kuliah seperti ini, materi seperti ini, kitab as-sunnah, dia nggak mau tahu, dia subhanallah, dia kafir memang sudah ya. Dan bentuk yas'al wa ta'allam ini sedang berlangsung, bahkan ya sedang kita ajarkan, sedang kita bacakan ya. Kemudian berikutnya barakallahu fikum ya, su'ila abi rahimallah wa an asma, ditanyakan kepada ayahku Imam Ahmad dan aku mendengarnya, anil lafdiyah wal waqifah, terkait sekte lafdiyah dan juga al waqifah. Faqal, maka beliau mengatakan, man kana minhum yuhsinul kalam fahuwa jahmi, siapa saja di antara mereka yang punya ilmu, kompeten ya, memiliki pendidikan dan materi seperti ini dia kuasai ya, dia datang dari kalangan ahli ilmunya, dia Jahmiyah. Dia adalah seorang Jahmiyah. Nggak perlu kita ragu. Kemudian waqala maratan ukhra hum syarrun minal Jahmiyah, dan ditanyakan sekali lagi kepada Imam Ahmad, kepada ayah beliau, hum syarrun minal Jahmiyah, sekte al-waqifah, siapa saja yang berpemahaman dengan pemahaman al-waqifah, maka dia adalah lebih buruk daripada sekte Jahmiyah. Kemudian pada asar yang 212, haddatsani Muhammad ibn Ishaq as-Saghani, telah meriwayatkan kepadaku Muhammad ibn Ishaq as-Saghani, qala, dia mengatakan, qala Yahya ibn Ayyub wa zakarna lahu asy-syukkak alladziina yaqulun la naqulu al-Qur'anu makhluqun wala ghairu makhluq. Ya. Telah disebutkan kepada kami tentang orang-orang yang goncang, memiliki kegoncangan di dalam beragama. Mereka menyatakan, tidaklah kita mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya, Al-Qur'an hanya sebatas makhluk. Ya, tidaklah kita mengatakan Al-Qur'anu makhluk wala ghairu makhluk. Jangan kita katakan Quran makhluk atau ghairu makhluk. Sudah, jangan kita memperdalam persoalan seperti ini. Ya, kita masuk lebih larut ya, mendalami persoalan seperti ini, nanti berbahaya. Ya, ujung-ujungnya mengkafir-kafirkan orang, subhanallah. Antum nanti mengkafir-kafirkan orang katanya. Jangan, sudah. Yang penting Al-Qur'an adalah apa? Ya, di dalamnya ayat-ayat Allah, sudah gitu aja. Ya, bacakan Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an, tahfidz Al-Qur'an, ya, ajarkan kepada orang lain, sudah selesai. Jangan ente mendalami Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk. Ya, nanti antum mengkafir-kafirkan orang. Ya. Jadi takfiri nanti antum. Kata Zanadikoh seperti itu ya. Kata Zanadikoh, antum nanti jadi takfiri. Ya. Kerjanya mengkafir-kafirkan orang seperti itu, subhanallah. Faqala Yahya ibn Ayyub, qultu li Abi Syaddad, aku dulu berkata kepada Abi Syaddad, sadiqun li, ya, sadiq, man qala hadza fa huwa jahmi shaghir, siapa saja yang mengatakan dengan ucapan atau keyakinan semodel ini, dia adalah seorang Jahmi shaghir, ya, kroco-kroconya Jahmiyah, Jahmiyah. Maka faqala Yahya ibn Ayyub, maka wa huwal yaum jahmiyun kabir, ya, subhanallah, dan sekarang mereka sudah menjadi para pembesarnya Jahmiyah. La haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah ya. Baik, kita lihat catatan kaki. Baik. Sudah selesai ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebetulnya banyak catatan di sini. Barakallahu fikum. Jadi intinya barakallahu fikum, ya, mereka adalah sekte kufar. Al-Waqifah adalah sekte kufar. Mereka mencoba bersikap pertengahan berdasarkan prasangka mereka. Mereka bersikap, ya, objektif di dalam persangka mereka.
ya, mereka menginginkan kebaikan, mereka menginginkan tawakuf, ya, sikap wasatiyah, tapi semuanya dibangun di atas akal mereka. Akhirnya apa? Mereka tidak berpihak kepada Ahlus Sunnah, dan jadilah mereka itu bagian daripada sekte Jahmiyah yang kita kenal hari ini, walhamdulillah, yang dikatakan oleh para ulama sebagai sekte Al-Waqifah, sinfun minal Jahmiyah, sekte bagian daripada Al-Jahmiyah. Ya, taib. Walhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab ini, dan insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang juga sama pentingnya, yang membuat, ya, orang-orang Zanadiko itu gerah dan kepanasan. Ya, itu bab terkait daripada Abu Jifah atau Abu Hanifah laknatullah alaih. Ya, Abu Hanifah imamnya orang-orang murtad, ya, imamnya orang-orang kafirin. Bagaimana para ulama kita, para ulama salaf rahimahumullah menyikapi daripada Abu Hanifah laknatullah alaih, dan juga isu-isu yang beredar. Ya, apakah benar atau bagaimana dan seterusnya. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.